Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat nasi pindang bumbu kuning. Rasanya enak banget, apalagi dibungkus dengan daun pisang, makin nikmat. Selain dikonsumsi sendiri, menu ini bisa banget untuk jualan. Insya Allah laris manis dan untung banyak. Sekarang mari kita buat sama-sama. Langkah pertama, panaskan sedikit minyak, masukkan 1-3 sendok makan bumbu dasar putih. Tambahkan 11 cabai rawit merah, 3 helai potongan batang daun bawang. Kemudian masukkan juga pindang yang sudah digoreng dan dihilangkan durinya ya. Lalu tambahkan bumbu pelengkap seperti garam penyedap rasa secukupnya, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian tumis sampai semua bumbu tercampur rata ya. Bisa ditambahkan sedikit air putih, lalu masukkan juga jamur tiram. Kemudian tumis dan aduk kembali sampai jamur tiramnya layu dan matang. Untuk pindangnya saya menggunakan 21 pindang yang berukuran kecil ya. Kemudian dibelah menjadi 2 dan dihilangkan durinya. Jika jamur tiramnya sudah layu dan bumbunya sudah matang, tambahkan 1 saset santan kara instan. Aduk kembali sampai tercampur rata, lalu taburkan potongan batang daun bawang. Kemudian masak sampai matang. Tekstur dari pindang jamur ini nanti akan nyemek-nyemek gitu ya. Jadi jangan ditambahkan air yang terlalu banyak. Cukup ditambahkan sedikit air sekitar 30 ml waktu di awal tadi ya. Dan setelah matang maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini enak dan wangi banget. Kemudian sisihkan terlebih dahulu ke dalam wadah bersih. Kalian tim mana nih? Kalau membuat nasi kukus daun pisang, nasinya suka diliwet dulu atau menggunakan nasi yang sudah jadi? Dikembalikan sesuai selera masing-masing ya. Langkah selanjutnya, cuci berasnya terlebih dahulu sekitar 5 genggaman tangan, kemudian dimasak liwet seperti ini. Gunakan api kompor paling kecil, kemudian terus diaduk sampai berasnya matang ya. Untuk takaran air yang digunakan sama seperti ketika memasak nasi ya. Bisa menggunakan ukuran jari telunjuk. Setelah airnya menyusut dan berasnya empuk, itu tandanya nasinya sudah matang. Kemudian persiapkan pindang jamurnya, nasi liwet, daun kemangi, dan juga potongan tomat. Lalu persiapkan juga daun pisang ya. Bersihkan daun pisangnya terlebih dahulu, kemudian dihangatkan sebentar di atas api kompor ukuran kecil. Supaya tekstur daun pisangnya sendiri tidak keras ya, dan tidak robek saat digunakan untuk membungkus. Kemudian bungkus 1-2 sendok makan nasi liwet, ditambah dengan 2-3 sendok makan pindang jamur. Tambahkan cabai rawit merah, daun kemangi, dan juga potongan tomat. Kemudian dilipat dan dibungkus seperti menyerupai bungkusan botok atau tape. Selanjutnya ulangi dan bungkus kembali sampai semuanya habis ya. Nasi pindang bumbu kuning ini juga bisa digunakan untuk menu si kecil. Tinggal cabai rawitnya disisihkan atau tidak diberikan ya. Untuk daun pisangnya sendiri usahakan menggunakan 2 lembar ya, supaya tidak bocor. 1 lembar berukuran besar dan di atasnya gunakan 1 lembar berukuran kecil. Nasi pindang bumbu kuning ini akan lebih enak banget jika racikannya menggunakan sedikit nasi putih dan ditumpangi pindang jamur yang banyak banget. Apalagi kuah santan yang nyemek-nyemeknya itu nanti akan meresap ke dalam nasi liwetnya, makin enak. Usahakan rasa dari pindang jamurnya sudah pas ya, jangan sampai kurang asin. Justru malah lebih enak kalau sedikit asin, karena nanti akan dicampurkan dengan nasi liwet ya. Jadi, lebih diasinkan sedikit rasanya supaya semakin pas ketika menyatu dengan nasi liwet. Kalau pengen lebih enak lagi, kuah nyemeknya ditambah ya. Tadi kan hanya menggunakan 1 saset santan kara instan kan? Jadi bisa ditambah 2 saset santan kara instan. Asalkan jangan terlalu banyak air, nanti bisa bocor ya. Langkah selanjutnya kemudian kukus selama 30-45 menit. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini enak dan wangi banget. Menu ini bisa tahan 2-3 hari di chiller kulkas ya. Jadi bisa digunakan stok untuk 2-3 hari ke depan.
Nasi pindang bumbu kuning ini lebih enak banget jika dinikmati saat keadaan hangat-hangat kuku. Tekstur nasinya tidak lembek dan pas dipadukan dengan pindang jamur bumbu kuning. Kalian wajib cobain sendiri di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.